Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membuat paguyuban dalam satu angkatan, ini luar biasa ya untuk menjaga tali silaturahmi, dan yang kedua untuk paling support, itu yang paling penting. Tapi tenang, Bapak Ibu boleh melakukan itu dan jauh lebih efektif. Karena apa? Nanti ketika Bapak Ibu tergabung di grup nasional, memang akan tertumpuk ya karena ribuan orang di dalamnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti ketika paguyuban ini jalan, jauh lebih efektif untuk apa ya? Untuk pembentukan dan spesifikasi produk. Karena apa? Nanti di grup nasional ini Bapak Ibu, saya buatkan wadah besar untuk nasional dalam bentuk corporation, dalam bentuk bukan koperasi tapi kumpulan dari ratusan koperasi. Dan kita nyebutnya sebagai satu corporation karena sudah besar sekali. Dan corporation ini saya berharap juga nanti pasti ada dari perwakilan Bapak Ibu yang akan ada di dalamnya. Ya insya Allah saya selesaikan pelatihan 1 minggu dulu ya. Saya selesaikan ini semua, daftar tunggu habis, saya sudah tidak punya hutang. Baru saya close, sudah tidak ada pelatihan yang 1 minggu yang umum. Kan ganti yang 1 bulan. Kalau 1 bulan pasti dari anak-anaknya Bapak Ibu sendiri nanti yang kita beri kesempatan. Dari keluarga besar alumni dulu. Nah, corporation ini adalah wadah Bapak Ibu. Untuk saling melengkapi karena goal kita adalah ekspor. Karena itu apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan, apa yang sudah Bapak Ibu buat, nanti tolong dimunculkan. Dan di grup nanti di dalam perkumpulannya, tolong saling support ya, saling bantu supaya target kita ekspor segera bisa terwujud. Nah, yang kedua kita juga akan membuka pasar lokal. Jikalau Bapak Ibu semua sudah punya level supermarket kayak kemarin yang saya sampaikan, Bapak Ibu tidak bisa mandiri, tidak bisa sendiri. Pasti membutuhkan produk-produk tambahan. Dan produk-produk itu tergantung dari daerah masing-masing. Bapak Ibu perlu saudara-saudara yang lain untuk saling supporting. Nah, harapan kita ya semua bisa lancar, bisa terbentuk. Tapi saya minta maaf Bapak Ibu, saya hanya membuat ya, saya tidak ada di dalamnya. Karena apa? Ini terlalu beresiko bagi saya secara pribadi. Karena itu saya hanya masukkan dalam Bapak Ibu, saya buatkan bahteranya, silakan diisi dan silakan berlayar. Saya tetap standby di lokal saja. Saya pada bagian saya sendiri. Begitu kira-kira ya. Pak, saya support, terima kasih untuk semuanya. Oke, kita akan mulai diskusi pagi ini. Mulai dari kelompok atau kanan kiri? Kelompok dulu, baik. Dari kelompok A dulu, mari silakan. Kemarin sampai mana kemarin saya? C ya? D. Sekarang C ya? C, baik. Mari Bapak ambil air minum ya. Boleh Pak, mari Pak. Iya pasti ini ya. Sekadau ini. Diri sini aja Pak. Iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bayu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin ini momen yang saya tunggu-tunggu nih Pak. Saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih yang sebesar-besarnya karena kesempatan ini. Saya mohon maaf. Ini yang mungkin saya mau sampaikan. Dalam ini Pak Bayu, mungkin saya ini amatiran nih Pak Bayu. Siap. Kalau hanya untuk berkebun di depan rumah mungkin ada kecil-kecilan.
mungkin ini yang saya mau tanyakan Pak Bayu. Sisi Pak Bayu ya. Saya punya lahan 2,1 hektar Pak. Kemarin saya udah coba. Di sini ada tumbuhan yang udah lama Pak. Di sekitar sini ini ada pohon durian. Udah lengkap sampai setengah sini mungkin udah terisi. Ini masih kosong. Di sini masih kosong nih. Sampai di sini Pak. Ini kosong semua nih Pak. Ini kosong. Udah saya babat kosong. Di sini ada pohon aren di sini. Ini ada daratan juga. Ini jalan nih Pak. Ini ada pohon aren. Kemarin saya coba beli berapa bibit durian Pak. Saya coba di tanah ini, mungkin durian ini memang agak ribet Pak. Setelah Bapak kemarin menjelaskan kepada saya, mungkin agak mandek saya di sini Pak. Nah ini cuman mandek. Ini di sini pohon durian Pak. Ini ada durian tembaga, udah besar Pak. Mungkin udah besar Pak. Mau saya buang nih sayang nih Pak. Nah, mau saya buang nih sayang. Mungkin nanti saya aplikasi yang 1.005 ya Pak ya. Yang 1.005 dulu saya coba. Kalau bisa kan di rumah yang 300-an, baru ini 1.005. Maksud saya dalam kontur yang seperti ini ada lereng dikit Pak. Di sini anak sungai Pak. Ini anak sungai. Nah, di sini ada lereng sedikit, ada sungai di sini. Mungkin yang saya mau tanyakan, kira-kira nih Pak. Oke, untuk sayuran mungkin bisa. Nah, saya ini hobinya pekebun buah Pak. Baik. Apakah di sini bisa alpukat ataukah aren? Memang ada teman yang ngajak aren Pak. Yang bawa ini karena sini udah ada aren nih Pak. Ini ada aren, ini petian sungai, ya di sini ada pohon durian juga. Mungkin fokus saya, kalau seandainya saya tidak berminat di sayuran Pak, kira-kira pohon apa yang bisa dalam waktu 1-3 tahun yang bisa menghasilkan Pak? Kalau memang alpukat ya Bapak kasih kajian masa alpukat, apa atau yang lain Pak. Mungkin ini yang saya mau tanyakan. Dan mungkin saya berharap kita selalu diberikan keberkahan di sini. Saya terima kasih Pak Bayu. Baik. Kalau dibilang mau kenal Pak Bayu, baru ini saya kenal Pak Bayu. Ini gara-gara teman saya nih Pak Tesimin nih Pak. Ini memang petani luar biasa. Saya ngajak saya nih. Yang mungkin di sini nih mimpi saya Pak. Kemarin dijemput saya belum pakai baju Pak. Benar Pak. Nggak ada niat saya pergi ke sini nih. Ini merupakan suatu berkah bagi saya Pak. Ketemu kawan-kawan yang hebat ini luar biasa Pak. Ini saya terima kasih semua rekan-rekan sekalian. Ini berkah bagi saya Pak. Ini Pak, merinding saya Pak. Berkah Pak. Saya mengucapkan makasih. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Baik, begini Bapak Ibu. Ingat ya, kita tidak harus kerjakan semuanya. Kerjakan apa yang Bapak suka. Itu poin paling penting. Kalau Bapak tidak suka, tidak akan berhasil. Kerjakan yang kita sukai. Kalau Bapak senang dengan pohon, nah kita kan kalau apalagi dikasih spesifik 1-3 tahun buah. Dari kota berapa jauh Pak? Dekatlah. Nah, ini Kalimantan kan lagi rame kan konsep-konsep petik buah dan sebagainya. Nah, kalau lahan 2,1, kalau ditanami durian sedikit Pak. Tapi kalau Bapak mau, konsep minimal ada beberapa buah yang dibutuhkan. Bapak Ibu, saya minta maaf, semua buah itu ada harganya. Asalkan kita berkualitas. Contoh, kalau buah target kita adalah buah yang 1 tahun, seperti belimbing. Belimbing itu laku enggak ya? Walaupun enggak jumlah banyak. Belimbing bukan skala ekspor kita, tetapi belimbing itu dibutuhkan. Bapak bisa plot satu areal mungkin maksimal 20 hingga 30 pohon. Terus yang kedua, jeruk. Jeruk ini aja ada macamnya, ada lemon, ada jeruk manis, nah ada jeruk madu. Bapak bisa tanam, tidak perlu terlalu banyak. Terus yang berikutnya lagi tanaman eksotik harus ada ya. Kedondong. Kedondong laku juga enggak kira-kira Pak? Laku toh, tanam, enggak perlu banyak. Mungkin ya sekitar 100 pohon. Nah, semua ini sedikit-sedikit Bapak Ibu. Sedikit karena jaraknya kan pendek. Kalau kita hitung 2,1 hektar ini anggap aja sudah ketanam ini setengah hektar ya. Tinggal 1,5 hektar yang belum ketanam.
1,5 hektar, kalau dengan jarak 2 kali 3 saja, kemarin ketemu berapa 1 hektarnya? 1.500. 1.500 kali 1,5 ketemu 2.250. 2.250 tanaman ini tanam beraneka ragam. Sehingga kalau seandainya Bapak tidak suka sayur, tidak suka begitu, ketika tanam buah saja, kalau seandainya masing-masing 100 pohon, berarti ada berapa macam buah ini? Banyak atau sedikit kira-kira? Banyak. Nah, tinggal diprioritaskan. Buah apa yang menjadi primadona? Seandainya yang harga stabil itu adalah alpukat. Alpukat itu cenderung mahal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mangga. Mangga ini bisa mahal, bisa murah. Nah, dua ini buat prioritas. Sehingga apa? Kalau kita punya macam-macam buah seperti ini, kita bisa panen tiap minggu, Pak. Open weekend saja. Jumat, Sabtu, Minggu dibuka untuk umum untuk petik sendiri. Jadi kita ya promosinya satu, minggu ini panen buah apa, minggu depan buah apa, minggu depan buah apa. Begitu Pak. Terus yang kedua, yang pinggir sungai kalau Bapak kasih aren, saya sangat setuju. Yang pertama, menjaga tanah supaya tidak longsor. Yang kedua, akan menimbulkan sumber air Pak. Jadi kelebihan aren Bapak Ibu, dia akan mampu menyimpan air dan ketika kemarau dia akan mengeluarkan air. Itu kelebihannya. Jadi gunakan seperti itu. Duriannya jangan dipotong Pak. Sayang. Kalau duriannya sudah bagus, pasti bagus belum buahnya? Enak enggak rasanya? Super tembaga. Tapi rasanya sudah gini. Kalau Bapak Ibu punya rasa-rasa yang betul-betul bagus, apalagi kalau pohon sudah segini kan sudah umur lebih dari puluhan tahun ya. Tolong kembangkan. Kembangkan durian-durian lokal jauh lebih bagus Pak. Daripada kita diserang dengan negeri tetangga. Dan hari ini yang megang durian kan masih negeri jiran kan. Negeri tetangga. Kita kembangkan durian-durian kita sendiri Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi brand kita. Dan jauh lebih cocok adaptasinya di Indonesia. Mungkin seperti itu Bapak kira-kira. Jadi tolong jadi kebunkan buah ya. Tapi kalau Bapak lebih mau lagi, lebih bagus, ini jalan, kasihlah 1.000 meter untuk sayurnya. Karena apa Bapak Ibu? Semua ibu-ibu, saya ulangi ya, semua ibu-ibu itu senangnya melihat sayur. Percayalah, senangnya itu beli sayur. Walau setelah beli tidak dimasak. Betul kira-kira. Tapi belinya seneng. Jadi tolong buat di sini untuk sebagai welcome lah. Untuk welcome-nya lihat sayur, oh seneng. Anak-anaknya seneng makan buah dan sebagainya. Tapi ibu-ibu pasti seneng sayur Pak. Karena begitu lihat sayur itu langsung pecah pikirannya, fresh gitu. Kepengen belanja maksudnya. Ya begitu ya. Jangan lupa kasih rumah makan ya. Jadi setiap tempat sediakan rumah makan. Karena apa? Bapak Ibu pasti butuh ini. Oke, begitu?